Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah alladzi haqqa hamdi wa an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad khairul khalqillah. Selamat malam sahabat-sahabat Kio, pecinta-pecinta Kio dari Sabang sampai Merauke. Semoga kita semua selalu dalam genangan rahmat Allah, nikmat Allah. Yang sakit semoga diangkat penyakitnya oleh Allah, yang susah semoga diangkat kesusahannya oleh Allah. Semoga kita semua dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, dilapangkan rezeki kita, dimudahkan segala urusan kita, dan kabulkan semua hajat-hajat kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita semua tim Kio berada di sebuah desa terpencil ya. Alhamdulillah di sini hadir juga bersama Bapak Kepala Desa, Pak Kepala Sehat ya, Bapak Limnas juga, insyaallah sehat, dan juga beliau Bu sehat ya. Ini tadi sempat cerita beliau bahwa di desa ini ada kejadian yang sangat ganjal, yang mistis ya, konon katanya seperti itu. Cuman kita belum tahu, nanti kita akan minta keterangan sama beliau-beliau yang horor, yang mistis. Jadikanlah tayangan-tayangan ini menjadi hikmah buat kita ambil yang baik, buang yang buruknya, agar kita meyakini bahwa alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang yang beriman itu percaya dengan adanya yang gaib. Dan hikmah yang perlu kita ambil, jangan pernah dalam keadaan apapun kita datang ke tempat-tempat yang dilarang oleh Allah. Contoh, ke tempat-tempat kemusyrikan, tempat-tempat perdukunan, maka itu yang harus kita hindari. Dan di sebuah desa ini kita akan tanya-tanya kejadian apa yang telah dialami oleh beliau-beliau. Ya. Nah, ini kan Mbak Sisil kan ya. Ini Mbak Sisil yang sempat dulu tuh taubat, tapi sekarang biar cerita sendirilah gimana ceritanya Mbak Sisil. Jadi sebenarnya gini, saya tuh mau cerita tuh malu, tapi ya gimana lagi. Nanti kalau ada korban-korban lagi kan kasihan. Saya tuh taubat kan ya, terus salah masuk ke padepokan, salah masuk ke pesantren. Terus ternyata di situ tempatnya maksiat, yang punya padepokan itu tadi malah melecehi saya. Sampai segitunya? Iya. So, apakah orang kampung banyak yang tahu? Ya, Informasinya sampai ke Pak Lurah? Pak Lurah ya. Tapi maaf ya, tapi kalau seandainya udah Pak Lurah tahu, kenapa nggak dibubarin? Kenapa nggak digusur? Sedangkan itu udah, kalau memang pelecehan udah Bisa jadi itu, maaf Pak Lurah masih mengumpulkan bukti-bukti kan, sebagai tokoh masyarakat nggak gegabah juga, maaf ya. Pak, ini gimana ini anak saya hamil di pesantren ini? Sabar. Nggak bisa tak bunuh kalau dia, Sabar, nggak bisa. kita cari tahu dulu kebenarannya. Kasihan dia, korban. Ya gimana bicaranya aja menurut kita di sini kan juga ada tokoh masyarakatnya juga Pak ya. Saya memaklumi Bapak sebagai orang tua ya pasti terasa sakit ya. Ini nggak bisa. Ya saya memaklumi tapi kita juga nggak bisa gegabah. Kepadanya nggak bisa, nggak terima, bunuh dia. Pak Lurah bagaimana ambil baiknya tindakannya aja. Kita musyawarah bersama ya karena kami diundang ke sini. Kita juga nggak serta-merta harus mengambil tindakan yang ceroboh gitu Pak ya, mohon maaf, saya memaklumi Bapak sebagai orang tua pasti sangat kecewa sekali dengan berita ini, tapi kita juga harus hati-hati betul, masalahnya ini kan menyangkut panutan orang banyak juga, kiainya juga begitu ya Gus ya mungkin. Saya sendiri juga belum tahu kabar ini, masih simpang siur gitu. Saya sudah mengutus keamanan untuk menyelidiki di sana, juga belum dapat hasil. Ya, informasinya belum jelas, masih simpang siur ini. Sampai sekarang belum jelas. Masih simpang siur. Terus menurut Bapak tindakan apa yang harus Bapak lakukan setelah mendapatkan informasi? Kita lihat saja. Berarti kita ke sana, kita silaturahmi, kita mengecek kebenarannya. Kan Gimana Bapak Gus? tadi sempat cerita ke kita bahwa di padepokan tersebut ini ada 2 kiai ya. Iya. Siapa namanya? Syekh Pak? Usman sama Ki Jangkung. Syekh Usman katanya sama Ki beliau Jangkung. ini mengaku wali. Masya Syekh Allah. Usman ini sebenarnya katanya dia itu sakti gitu. Masya Allah. Tapi anehnya masyarakat di sini tuh banyak yang Pengikutnya. ya pengikutnya. Terutama
cewek-cewek. Tapi ya itu katanya ada pencabulan gini-gini, tapi belum tahu pasti. Masih simpang siur gitu beritanya ini. Gimana Gus? Ya kita tanya mbaknya kan sempat nyantui di situ, ya kan? Apakah benar? Tapi kan ini mengumpulkan bukti dulu ya. Iya. Itu seperti apa sih Syekh Usman sama Kiai Ki siapa? Ki Jangkung ya? Sosok sehari-harinya Apa gimana? betul-betul dia itu sakti? Memang sakti. Jadi saya tuh kayak dihasut gitu loh Gus. Dasar gimana? Dihasut. Kalau saya mau melakukan itu sama Hubungan dia, wik-wik gitu ya? ya itu katanya jaminannya surga. Gitu. Masya Allah. Tapi kamu udah melakukan? Masya Allah. Karena tanpa kesadaran dia juga, ya tanpa kesadaran diiming-iming surga. Nah itulah lemahnya kadang perempuan itu mudah sekali untuk apa ya, makanya perlu dibentengi dengan keimanan ya, biar nggak mudah itu hal-hal yang seperti ini. Ini adalah pelajaran juga ya. Tapi Umi sendiri nggak bisa memastikan karena kita juga belum ada bukti. Ya. Ya mungkin karena dia menurut Ya udah Pak Lurah, kita mending Menurut langsung aja gimana? Pak Lurah. jadi Kurang ajar emang itu. Sebentar. Sabar ya, Semuanya sabar. harus Masa? Aduh, Kiai kayak gitu. kita belum tahu Sabar, ya, sabar. kita belum tahu kepastiannya Sabar, Pak Lurah aja kita- juga masih simpang siur juga. kita Kamu selalu gini sama ya, tenang aja, tenang. Gusnya nanti silaturahmi ke sana. Ya, tadi kita Apa selesaikan. silaturahminya Pak? Kita nggak boleh menunda waktu sebelum banyak korban Pak. Ingat, Sekarang juga nggak apa-apa. Monggo terserah Gusnya ini sama ini. Jadi kita mungkin harus silaturahim mencoba dulu kebenaran itu apakah benar atau tidak. Katanya mengaku wali, katanya hebat, kanuragannya tinggi dan lain sebagainya. Bahkan percaya Gus. Bener. hamili. Kalau benar-benar saya apalagi ada pesantren ya. Kok bisa melakukan seperti itu Gus? Tapi orang tuanya udah lapor ke kita gimana? Ya kan kita tidak nggak bisa percaya. menerima sepihak gitu ya. Kita belum tahu kejelasan. Pak, Nggak bisa Pak, nggak bisa ini nggak bisa. kita Orang hadapi tua dengan juga kepala marah-marah. dingin dulu. Apa Kita mau karena berita ini masih simpang siur, Datangin. tapi kita hadapi Gimana? dengan kepala dingin. tenang. Nanti kita cek kebenarannya. Yang penting Bener Gus kita ya, harus Gus ya? ketemu saya itu. Saya juga nggak kepingin saya mimpin di desa ini ada padepokan yang mengajarkan aliran sesat. Kasihan Pak sama saya Pak. Saya Kasihan. juga nggak mau. Nanti Kasihan. aib bagi desa saya. Betul betul. Bener ya, bener Gus ya? Makanya kita sekarang ini Pak sebagai seorang ibu Pak. Bisa. Anak saya perempuan satu-satunya Sabar, Pak. sabar. Kasihan. udah bu, jangan nangis dulu bu. Nanti kita insya Allah kita tanya-tanya dulu kiainya. Yang penting kita datang ke sana. Pak, benar Pak. Sabar. Pasti kita nanti ke sana, Dulu dia nggak kita mau. silaturahmi jangan gitu. Ya, adab dia itu. Kita lihat dulu kebenarannya, Jangan kayak contoh beritanya Pak. ini ya. Nah, nanti kita ke sana silaturahmi bersama-sama bersama Gusnya. Tapi ada Sil, kamu tahu nggak? Pernah nggak menjumpai keanehan di siapa tadi namanya? Syekh Usman. Iya. Keanehan yang tidak kamu pernah lihat, yang merasa menurutmu itu aneh banget. Gitu. Banyak. Jadi yang pertama tuh setiap perkataannya itu bisa membuat orang percaya. Terus yang kedua dia bisa jadi banyak. gimana ceritanya? Jadi banyak. Gimana itu? Iya, jadi kan saya pernah di situ ada pesantren. Ada 2 kiai di situ, tapi yang paling menonjol itu Syekh Usman. Terus saya jumpai dia di tempat dia biasa khalwatnya itu. Oh, tempat khalwat. Ya, dia sama perempuan. Terus saya lihat lagi, Perempuan bukan istrinya. bukan. Siapa itu perempuan tuh? Santrinya. Nggak tahu, mungkin santri perempuannya. Terus saya lihat lagi, dia sedang ngajar. Terus ada di masjid. Oh, jadi banyak berarti. Iya. Dan anehnya dia pernah mengaku bahwa dia utusan Allah. Pernah diberi wahyu sama Allah. Dan kalau sholat nggak pernah menghadap ke kiblat. Itu ajarannya. Ajarannya seperti itu Gus. Berarti itu sesat Gus. Tapi kita Kan belum ada bukti lah ya. belum ada kan bukti cuma saya, dari sepihak. belum ada bukti yang real ya. Apa sebaiknya kita datangi ke sana silaturahmi bersama-sama, kita cek kebenarannya Gus. Gimana Gus? Ya. Ini kita pasti datang ke sana. Itu yang kamu alami.
kita langsung aja ke itu siapa itu. Udah Pak Lurah. Ya, nggak pantas buat dipanggil Yai itu. Soalnya kan Buat apa dipanggil Yai? itu mencemari desa ini Pak Lurah. Sabar Ustaz Suling, Ya udah, anjing juga, Ustaz. udah memelesetkan ajaran agama kita, Mas. Iya tahu, kita kan cuma kan Gimana? mendengarkan. Semuanya Iya, nanti kita juga belum tahu akan melihat dengan Malah tambah banyak Kan korban ini lagi. saksi. udah jangan emosi. Ingat, kita cuma masih menerima dari Mari saya antar, saya siap antar ke sana, ayo. kita Pak. Bentar. Langsung ke sana, Pak. Lebih baik, Pak. Bentar, kita konsultasi sama Gusnya dulu. Kita ke sana. Hari ini apa lusa apa gimana Gus? Ya siap. Kalau kita sekarang Gus. Kalau memungkinkan sekiranya hari ini ya monggo kita silaturahim. Kita kira nggak kemalaman kayak. Ya, saya siap ngantar Gus kalau sekarang. Mendingan sekarang aja Gus. Ya, Baik, Iya, Gus. kepala desa sudah. Kalau saya Soalnya kan ini udah korban udah ada. Terus Pak Lurahnya mumpung ada linmasan juga. Tapi kita juga nggak bisa menerima sepihak itu Ustaz Suling. Karena nanti kan kita belum tahu juga kejelasan apa di depan mata kita. Itu. Tapi ini udah bilang, saksinya udah bilang. Kita kan cuma menerima ini yang belum lihat langsung ya. Tapi kan udah menjadi saksi. Ya sabar dulu, makanya sabar, jangan pakai emosi. Kalau pakai emosi malah nggak Iya. karuan nanti. benar. Gimana Gus? Iya monggo. Saya siap, Bos, antar sekarang. Iya. Jadi begini sahabat, kita langsung coba datang ke rumahnya Syekh Usman bersama Ki Cangkung. Di situ banyak santri-santrinya yang diceritakan oleh Pak Lurah, yang diceritakan oleh Sisil bersama bapak dan ibunya bahwa dia ini spiritualnya tinggi sekali ya. Pernah jadi banyak sekali, bahkan ajarannya sesat dan menyesatkan melenceng. Dia pernah mendapatkan wahyu begini begitu. Kita kan nggak boleh mengklaim begitu saja, nanti bisa menjadikan fitnah. Al fitnatu akbaru minal qatl, al fitnatu asyaddu minal qatl. Jadi Allah sering menjelaskan dalam Al-Quran, fitnah, al fitnatu asyaddu minal qatl, al fitnatu akbaru minal qatl. Supaya terhindar dari fitnah, alangkah baiknya kita tabayun, kita klarifikasi, kita silaturahim. Inilah yang harus dilakukan umat muslim. Apabila ada masalah, maka kita nggak boleh langsung menjas atau mengklaim, ya, oh kamu salah. Walaupun dia itu salah, kalau kita omong-omongkan di publik itu nggak boleh. Nanti jatuhnya ghibah. Sedangkan ghibah tersebut kita nanti di akhirat akan memakan dagingnya. Walaupun jelas-jelas dia salah, itu nggak boleh. Harus segera tabayun. Apalagi kalau dia melakukan hal yang tidak kita yang kita jas, yang kita klaim dia tidak melakukan, berarti itu fitnah. Maka fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Oleh karena itu, supaya terhindar dari itu, apa seyogyanya umat Islam, umat muslim yang bijak, yang arif, yaitu kita tabayun, kita klarifikasi. Ini pelajaran hikmah yang besar buat kita. Ketika ada masalah, terutama fitnah perzinahan, fitnah apapun, ini kan bahaya aib. Tidak boleh kita keluar di media sosial, di lain sebagainya, itu tidak boleh ya. Kita harus tabayun, kita harus datang. Apalagi beliau seorang figur katanya ya, seorang kiai, seorang syekh, malu kalau sampai mencuat di publik. Oleh karena itu kita langsung silaturahim, kita tabayun, mengecek apakah benar. Ini Gus, mungkin ini kejadian ini udah lama apa gimana ya? Ini yang kiai ini melakukan seperti ini udah lama kayaknya. Kalau sumber yang saya dapat dari ceritanya Mbak Sisil itu sudah berbulan-bulan. Ya, mungkin korbannya juga udah banyak ya Gus. Sudah banyak sekali. Katanya beliau ceritanya puluhan santriwati yang dihambili oleh beliau, dan banyak sekali yang komplain, bukan hanya keluarga dia. Ini satu persatu yang kita datangi dulu. Seperti itu. Baik ya, langsung saja ya. Baik sahabat, ini kita closing. Saksikan nanti ya. Nanti kita live lagi. Mungkin kalau nggak jam 9 ya jam 9:30. Kira-kira perjalanan berapa jam dari sini? 1 jam nggak sampai? Ya nggak sampai lah. Ya, kira-kira itu. Nanti kita live lagi ya. Sinyal bagus kok. Baik sahabat, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan, kita akan silaturahim ke padepokannya Syekh Usman. Ya.